Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Amalia Rahmayati. Saya salah satu mahasiswi dari Politeknik Negeri Semarang, jurusan Administrasi Bisnis, program studi D3 Manajemen Pemasaran dari kelas MP2A. Di sini saya sebagai salah satu supervisi penjualan akan menjelaskan mengenai presentasi penjualan yang sangat berguna untuk salesperson. Sebelum memasuki ke tahapan yang harus dilalui dalam melaksanakan presentasi penjualan, alangkah baiknya saya menjelaskan mengenai apa sih presentasi penjualan itu sendiri. Presentasi penjualan merupakan sebuah transaksi tatap muka atau face to face antara seorang wiraniaga dengan calon konsumen. Nah, tujuan dari ini adalah untuk menghasilkan transaksi penjualan dengan sukses. Dengan demikian, wiraniaga harus dapat membangun keadaan mental calon pembeli melalui sebuah tahapan. Manfaat dari presentasi penjualan yang pertama yaitu sebagai sarana memperkenalkan produk kepada calon konsumen. Nah, di sini kita dapat menjelaskan mengenai spesifikasi produk, kelebihan, dan kekurangan dari produk yang berkaitan. Nah, kemudian manfaat yang kedua yaitu sebagai sarana dalam melakukan pendekatan kepada calon konsumen. Nah, di sini setelah kita melakukan presentasi penjualan, konsumen yang tadinya merasa ragu akan produk kita, dengan kita melakukan presentasi, kemungkinan konsumen akan lebih mempertimbangkan dari tindakan yang diambilnya. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu sebagai sarana menghasilkan transaksi penjualan yang sukses. Sebuah penjualan dapat dikatakan sukses jika kita bisa menjualkan suatu produk. Dengan kita menjualkan produk, maka dengan otomatis kita sukses melakukan suatu transaksi penjualan. Ada 5 tahapan yang harus kita lalui dalam melaksanakan presentasi penjualan, yaitu sering disebut dengan tahapan AIDK. AIDK itu singkatan dari Attention, Interest, Desire, Confidence, dan Action. Nah, yang pertama adalah Attention. Attention itu apa sih? Attention adalah memperoleh perhatian atau attention dari calon pembeli. Sasaran pertama dalam tahapan ini adalah untuk menciptakan perhatian dari calon pembeli, sehingga calon pembeli merasa tertarik dengan presentasi penjualan yang kita laksanakan. Kemudian tahapan kedua yaitu menumbuhkan minat kepada calon pembeli atau calon konsumen yang sering disebut dengan gain interest. Pada tahapan ini adalah menumbuhkan minat yang kuat terhadap calon pembeli atau calon konsumen terhadap presentasi penjualan kita dan juga produk yang kita tawarkan. Nah, pada tahapan ini kita juga bisa memberi contoh tentang testimoni dari produk kita, kemudian ada kelemahan, kelebihan, dan juga spesifikasinya juga, agar konsumen merasa tertarik dengan apa yang kita presentasikan dan kemudian tertarik untuk membeli produk yang kita tawarkan. Tahap ketiga adalah membangkitkan hasrat atau desire. Nah, pada tahapan ini wiraniaga bertugas untuk membangkitkan hasrat untuk membeli suatu produk yang kita tawarkan kepada calon pembeli atau konsumen. Nah, salah satu caranya kita dapat menjelaskan mengenai kelebihan dan keunggulan dari produk kami.
Tahapan keempat yaitu memberi keyakinan atau confidence. Pada tahapan ini, wiraniaga berusaha meyakinkan kepada calon pembeli atau calon konsumen bahwa keputusan untuk membeli produk yang kami tawarkan itu merupakan suatu keputusan yang tepat. Tahap terakhir dalam melaksanakan presentasi penjualan adalah mendorong calon konsumen atau pembeli untuk bertindak atau action. Setelah mampu meyakinkan, seorang wiraniaga harus mendorong konsumen untuk melakukan transaksi penjualan. Yang harus dipersiapkan dalam melaksanakan suatu presentasi penjualan. Yang pertama adalah isi presentasi penjualan. Yang kedua adalah teknik penyampaian presentasi penjualan. Dan yang terakhir adalah selling aids yang digunakan dalam melaksanakan presentasi penjualan. Isi presentasi penjualan meliputi pendahuluan, analisa kebutuhan pembeli atau calon konsumen, manfaat produk yang kita tawarkan, dan juga penegasan kembali manfaat utama dari produk yang kita tawarkan. Sedangkan untuk teknik penyampaian presentasi penjualan juga dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah teknik hafalan. Yang kedua adalah outline presentation. Biasanya digunakan pada perusahaan manufaktur atau digunakan dalam suatu organisasi. Pada teknik outline presentation ini, wiraniaga menghafalkan bagian-bagian tertentu dari presentasi penjualan. Kemudian yang ketiga adalah program presentation atau dengan proposal. Jadi dalam melaksanakan presentasi penjualan, kita juga memberikan suatu proposal dari presentasi yang kita lakukan. Kemudian yang terakhir adalah pertimbangan dalam memilih selling aids yang kita gunakan untuk melakukan presentasi penjualan. Selling aids itu sendiri bermacam-macam seperti kartu identitas, brosur, grafik, maupun gambar. Kartu identitas sendiri itu dapat berisi nama, kontak person yang dapat dihubungi, dan juga alamat dari kita yang bisa untuk dihubungi oleh calon konsumen. Sedangkan brosur itu biasanya berisi spesifikasi dari produk, baik kelemahan maupun kelebihan, dan juga beberapa gambar dari produk yang kita tawarkan. Kemudian perencanaan presentasi penjualan. Perencanaan presentasi penjualan dibagi menjadi 2. Yang pertama ada persiapan yang meliputi penampilan fisik yang layak seperti tata cara dalam berpakaian, tata cara memakai pakaian yang layak yang dapat dianggap konsumen itu merasa tertarik dengan penampilan kita. Bisa dikatakan dengan first impression. Kemudian yang kedua adalah sikap optimis pada saat kita melakukan presentasi penjualan. Kemudian yang selanjutnya adalah perlengkapan yang kita gunakan saat presentasi penjualan dan juga kemampuan kita dalam melaksanakan atau mengoperasikan selling aids yang kita gunakan, seperti contohnya saat kita mempromosikan suatu laptop, produk laptop. Nah, di sini kita harus dapat mengoperasikan laptop tersebut baik dari segi menghidupkan, mematikan, atau mengoperasikannya, sehingga konsumen akan merasa percaya bahwa produk yang kita tawarkan itu sangat baik dan dapat untuk dijadikan salah satu alternatif dalam memilih produk yang konsumen cari. Kemudian yang terakhir adalah pematangan teknik presentasi. Sebelum melakukan presentasi penjualan, alangkah baiknya kita melatih terlebih dahulu presentasi penjualan yang akan kita laksanakan ke depannya. Selanjutnya adalah pelaksanaan presentasi penjualan. Hal yang perlu diperhatikan adalah menciptakan suasana yang bersahabat
kepada calon pembeli atau calon konsumen, sehingga calon pembeli atau calon konsumen merasa nyaman dengan presentasi penjualan yang kita selenggarakan. Kemudian yang kedua adalah berusaha menciptakan minat calon pembeli. Dalam hal ini adalah kemampuan kita dalam mempengaruhi calon pembeli atau calon konsumen untuk melakukan pembelian terhadap produk yang kita tawarkan. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan menghindari istilah asing, sehingga calon konsumen atau calon pembeli tidak kebingungan terhadap apa yang kita sampaikan saat presentasi penjualan. Kemudian yang keempat yaitu berbicara dengan jelas dan intonasi yang tepat, sehingga tidak timbul suatu ketidakefektifan maupun ketidaknyamanan saat kita melaksanakan suatu presentasi penjualan. Yang terakhir adalah kita berusaha menjadi pendengar yang baik dan tidak mendominasi pembicaraan. Dalam hal ini kita memberikan suatu space untuk calon konsumen atau calon pembeli untuk mengajukan suatu pertanyaan kepada kita atau memberikan waktu untuk mereka berbicara. Sekian materi presentasi penjualan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.